Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Ya, mungkin sama satu lagi sih, kalau orang yang ngalamin dibully apa segala macem ya itu mungkin mereka pas di posisi itu mereka nggak nyadarin gitu, tapi sebenarnya tuh orang-orang yang ngebully kita itu tuh mereka yang kayak punya masalah tuh yang kuat banget. Jadi di dalam diri mereka tuh mungkin kayak sebenarnya mungkin hidup mereka tuh yang jauh lebih tertekan daripada kita yang dibully as a victim itu. Makanya mereka selalu mencari orang-orang di luar sana supaya kayak mereka bisa bales itu ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau sadarin lagi, kita tuh sebenarnya masih lebih baik daripada orang yang ngebully kita tuh, mereka hidupnya jauh lebih tertekan gitu. Note that, Bristers, itu kata-kata yang bagus. Mungkin orang yang kalian anggap apa ya, jahat itu bully, mungkin dia hidupnya lagi Justru merasa udah, kelam juga iya, ya. bener. Bahkan lebih parah, makanya mereka cari pelampiasan itu gitu. So just forgive them. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan pada intinya. Wow, thank you for sharing. Sorry sedikit menyimpang Iya, nggak apa. tadi, cuma ya I hope berguna buat Bristers juga ya. Buat siapapun yang lagi ngerasa down currently in this situation, pokoknya never give up. Kalian tetap harus look at the bright side. Kalian pasti bisa menghandle itu semua lah. Tidak ada yang kalian tidak bisa hadapin ya. Bener. Oke, kita balik ke topik utama. Oke. So, tadi udah sempat bilang lu ngerintis dari kecil, dari sama adik-adik juga. Lu ngobrol bareng sampai akhirnya punya brand sendiri. Nah, berarti kan awal mulanya lu yang mau jadi seorang fashion designer dong. Iya, bener. Itu memang ada hubungan sama bisnis orang tua atau emang it's just your passion? Enggak sih, orang tua bener-bener totally different sih. Mereka kayak di bidang yang berbeda. Aku sama Sonia kayak karena passion kita sendiri aja, jadi kita pengen coba gitu. Terus kita coba-coba, karena mungkin juga terbekali dulunya kita juga suka dagang-dagang, akhirnya ya udah bisa jalan. Karena akhirnya kita jalan, ya udah disupport untuk kayak dikembangin aja lagi gitu. Wow, berarti bener-bener ini dari ngerintis dari nol. Dan lu akhirnya mengembangkan. Yang pertama berarti Advezo dong gitu. Pertama Advezo sih, Itu bener-bener fokus ke dunia ready to wear. ready to wear, ladies only ya. Iya, ladies only sih. Bakal ada cowok nggak ntar? Mungkin in the future. Sekarang lagi memperkuat ladies ya dulu. Oke, kita bicara Advezo sekarang. Itu lu start di kapan? Oh, sebenarnya waktu itu udah dari sejak kuliah itu udah dibikin, cuman karena kayak sibuk kuliah dan lain-lain nggak pernah dilanjutin lagi gitu, sampai akhirnya udah balik. Jadi kurang lebih sebenarnya bener-bener di jalan difokusin itu hampir 4 tahun juga sih, bareng sama si yang Baik Rizky Basil ini. Bareng, berarti paralel Iya, bergeraknya ya. Wow, luar gitu. biasa. Jadi bareng-bareng. Nih, tapi dengar-dengar Advezo sudah sampai marketnya ke luar negeri. Oh iya, karena kita kan sebenarnya mainnya di online, terus kita kan juga pakai iklan apa segala macam sebagai salah satu marketing activity. Jadi itu juga kita coba sebarin juga sampai ke luar negeri, dan ternyata di Singapura itu demand-nya lumayan tinggi sih untuk tipe-tipe baju yang kayak kita, yang kayak Advezo itu. Jadi yaudah akhirnya kayak cara paling mudah ya kita masukin ke marketplace di sana sih gitu. Itu Jadi perjalanannya gimana? Luar biasa banget loh, bisa sampai diterima di overseas market loh. Sebenarnya karena mungkin demand-nya cukup besar juga di sana, akhirnya kayak mereka yang coba offer kita sih, approach kita bisa nggak kayak masukin gitu ke sana. Ya udah akhirnya kayak kita cari, tapi sebenarnya nggak gampang juga sih, karena kan kita juga nggak ada, kita kan bukan orang sana, terus kita juga nggak punya keluarga atau family di sana. Kita mesti cari gudang lagi sendiri untuk kayak kita sewa lagi, untuk kayak jadi semua stok barangnya di situ. Kalau misalkan ada kayak pengiriman atau segala macam harus berjalan dari situ gitu. Wow, terus yang ngurusin di sana? Kita kayak pakai Hire ada, orang. sebenarnya ada kayak gudang kayak marketplace gitu, tapi dia tuh berupa gudang. Jadi dia memang kita hire, kita kayak udah bayar bulanan kayak subscribe gitu, tapi mereka yang udah ngurusin semuanya.
Oh, gitu. that's nice. Wow, berarti Iya. udah lebih praktis ya di sana. Lebih praktis sih, lebih praktis Tapi dengan gitu. udah pasti ada minimumnya juga dong untuk supply. Iya ada dari Zaloranya sih ada minimumnya sih. Si Bristers, apapun yang kalian lakukan, dedikasi positif akan berimbas sesuatu hal yang positif juga. Wow, gue masih terkesima sih bisa jualan sampai Singapura. Kayaknya untuk menembus pasar luar kadang Indonesia tuh Susah ya. berkecil hati loh. Maksudnya kita punya kekuatan, Indonesia tuh luar biasa loh. Cuma kenapa nggak semua orang berpikir untuk melakukan ini? Maksudnya as simple as this. Yang penting semangat aja pasti bisa kok. Toh produknya diterima. Iya. Ini udah berapa lama kerja sama Zalora Singapura berarti? Kalau Zalora kayaknya 2 tahunan sih, 2,5 tahun sih mungkin. Berarti sudah hampir 100% dari umurnya Advezo sama apa tadi Iya, baik Christy belum ya berarti ke Singapura atau udah juga? Udah juga sih, klien-klien dari luar negeri gitu. Ini Tapi mereka tetap fittingnya ke sini gitu, jadi iya. luar biasa banget sampai mereka dedikasi untuk terbang ke Indonesia Iya. untuk fitting. Heeh. Bristers, udah contoh lah ini. Ini wanita hebat sekali di depan gua yang benar-benar berjuang dari zero from hero, apa from zero to hero, kok dari zero from hero kebalik-balik kok. Wow. Terus oke, dari semua ini gue yakin nih perjalanan hidup lo tadi pertama lo sempet dibully. Nah sekarang bicara dari in terms of business, sacrifice yang lo berikan apa di bisnis ini? Makanya secara positif lo pasti ada pengorbanan. Biasa orangnya ngomong pengorbanan waktu. Tapi gue yakin ada di dunia desain ini pengorbanannya pasti banyak banget nih. Sampai akhirnya lo bisa seperti sekarang nih. Lo boleh share nggak ke Bristers? Iya pasti sih, jadi kayak yang tadi gue bilang tuh kayak semua orang memang kayak harus mau diproses itu gitu. Ya ketika kayak kita mau diproses itu pasti selalu ada jatuh bangunnya yang harus kita lewatin biar kita bisa naik level kan. Kalau bener-bener di awal itu yang berat pasti selalu memulainya gitu. Pas mulai sesuatu juga kita pasti masih ragu-ragu nih bisa apa enggak, kita belum terlalu, pengalamannya belum banyak, terus orang juga belum tahu brand ini tuh apa dan kita tuh siapa gitu. Jadi nge-build trust-nya itu yang berat sih gitu. Itu kita bukan cuman mikirin cuan doang ya. Jadi gimana cara kita build awareness-nya, brandingnya dari si brand itu sendiri kayak gimana, sampai mengejar untuk conversion sales-nya juga seperti apa gitu, marketing activity-nya gimana, itu benar-benar memang dibutuhkan waktu dan kayak fokus yang benar-benar serius gitu untuk kayak bisa ngelewatin gitu. Kayak biasanya sih kalau yang paling berat ya di aku tuh masalah tenaga kerja sih. Kan kalau untuk custom itu kan tukang jahit semuanya in-house, berhubungan dengan buru-buru juga itu kan. Itu kalau awal buka sih juga belum ada pengalaman, juga kita gue juga masih mikir kayak tukang yang bagus tuh kayak gimana sih, terus kayak yang pinter-pinter tuh apa sih yang mereka ngerti gitu, ilmunya tuh seperti apa gitu, terus cuttingannya tuh kayak gimana, bener-bener semuanya tuh belajar dari nol kan. Itu tuh ya dari yang kayak gak ngerti, maksudnya dari awal yang bener-bener nyari mereka yang dari nol kita ajarin sampai akhirnya tuh sekarang nyari tukang yang kalau bisa gue belajar dari dia gitu karena pengalamannya udah lebih banyak gitu. Itu awal-awal sih beratnya tuh ya karena masih belum jelas, orangnya pasti keluar masuk tuh sering banget. Udah di tengah-tengah kerjaan lagi banyak banget tiba-tiba mereka kabur hilang, kasbon hilang. Itu tuh udah sampai udah kebal. Udah pasti selalu ada sih kayak gitu. Gue ngerasain juga terus sih kayak mengalami ya, apalagi tuh orang-orang tuh menurut aku nggak semua orang punya dedikasi buat kerjaan atau karir ya. Jadi komitmennya itu berat untuk kerjaan. Kadang-kadang mereka kayak di awal-awal iya mau komit kerja begini, ngikutin kayak sistem kerja kita, tapi di tengah-tengah mereka mental gitu. Jadi itu untuk kayak kita bisa juga mencapai target-target kita juga harus menemukan orang yang sesuai dengan visi kita gitu. Itu juga susah sih. Itu juga nggak gampang sih memang. Itu setuju banget sih. Gue juga ngerasain yang lo omongin tadi. Gue tadi sempat ngobrol sebentar sama Christy. Gue sempat ada buka F&B. Lu bayangin
di grand opening karyawan gue keluar. Lagi momennya gitu Itu ya. amazing. Hari pertama grand opening dia keluar. Itu yang kayak Ngilang aja lagi. istri gue lagi hamil waktu itu. Terus istri gue jadi yang bawa-bawain makanan, gue bantu dapur. Karena otomatis kita harus cover up all the mess gitu. Dan maksudnya undangan udah disebar, ya tempat gue nggak gede-gede banget sih, cuma kan tetap harus dilayanin semua orang. Iya, benar. Mau 20 orang yang masuk juga kita harus Iya, layanin benar. semua. Bayangin Brewsters grand opening keluar. Nah itu yang gue bilang. Cuma kalau Christy bilang tadi lack of commitment emang happen. Itu mostly banyak banget di Iya. Indonesia. Cuma dari 10 kalian pasti nemu lah. Iya, 1, pasti, 2 yang pasti. akan bertahan dan benar-benar mau serius kerja. Benar. Itu bisa jadi orang yang mungkin lack commitment di tempat lain dan akhirnya tersadar dan akhirnya mau fokus bekerja dengan benar. Intinya jangan pernah menyerah lah maksudnya untuk segala sesuatunya pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil. Asal setiap kejadian ya udah positif aja, kayak emang ikhlasin, tahu emang habis ini ada yang lebih baik lagi gitu. Jadi bisa biarin aja biar datang gitu. Gue suka ngobrol sama Christy, positif banget di sini. Keuangan gue berasa dingin, aura positif ini sekarang. Wow, Christy, lu udah jelasin gue dari awal nih, dari perjalanan hidup lu nih, dari yang dibully sampai akhirnya lu merintis sebuah karir dari nol, yang bener-bener ibaratnya berdasarkan talentnya lu. Dan lu tadi juga sempat bilang semuanya prosedur by online. Itu kenapa sih? Lu kenapa milih dari awal dunia online? Dulu kan sebenarnya pas kita masih kecil kan juga awal-awal kita coba main-main itu kan kita juga jualan-jualan sendiri kan. Kita juga coba kalau pas di sekolah ya berarti kan kita cuman jual-jualan mouth to mouth aja dari kayak mereka tahu kayak itu tuh jualan tuh coklat gini-gini ya udah beli gitu. Terus kita nyobain juga jualan yang kayak kita taruh di warung-warung itu sih sebenarnya nggak seberapa sih, tapi kita dari situ belajar kayak oh perbedaannya tuh gimana sih ketika kita masuk online, ternyata tuh bener-bener teknologinya tuh beda banget kayak secara untuk mendapatkan marketnya lebih luas lagi tuh dari online tuh jauh lebih cepat. Terus kan ya apalagi online tuh kan benar-benar bisa mengkonek semua orang di semua tempat kan. Jadi ya untuk berbisnis atau apapun itu menurut gue sih kayak penting kita bisa melihat atau utilize semua platform yang menurut kita paling baik untuk kayak untuk bisa support bisnis kita sih gitu. Jadi kalau gue sih liatnya ya pasti mesti online sih, apalagi sekarang udah pandemi kayak gini kan semua orang pivot ke online kan gitu. Oke, kalau misal lo bilang karena pandemik ini pivot ke online, gue yakin di rumah nih Brewsters yang lagi nonton pasti di otak lagi kayak Cici Christy, tolong dong bantu aku gimana how to start the business online. Pasti kan ada ke arah ke sana. Dan dari tadi gue ngeliat nih, lo ngomong kan dari awal sampai terakhir nih online terus nih. Iya. Pasti lo udah gimana pun expertise lah di dunia ini. Enggak juga lah, masih belajar. Paling boleh nggak lo kasih juga tips and trick ya motivation buat Brewsters di rumah biar bisa apapun bisnis mereka mulai di online ini. Paling pertama sih emang yang paling penting tuh bikin target sih. Sampai sekarang kayak gue selalu masih kayak gitu. Jadi emang yang paling susah tuh mau memulainya itu yang kita berat karena kita tahu kita belum ada pengalaman banyak. Cuman kita bisa belajar, kita bisa research dari misalkan kita mau di industri fashion ya, anggap kita cari di industri fashion itu brand yang paling besar itu siapa, kita pelajarin dia. Terus misalkan kayak influencer yang paling gede di fashion tuh siapa, pelajarin. Desainer yang paling hebat siapa, kita pelajarin. Dari kita pelajarin banyak banget pasti kita dapat pengetahuannya kayak oh mereka tuh ternyata semuanya tuh keling nih benang merahnya, yang hebat-hebat tuh pasti selalu bikin ABCD atau campaign apalah yang mereka bikin. Kan kita bisa ikutin tuh trennya seperti apa perkembangannya. Nah, baru pasti kita ngerasa lebih pede karena kita siap dengan kita udah research dari data-data yang kita dapat dari mereka itu. Terus kedua tuh yang tadi bikin target itu. Jadi ketika kita udah lebih ready untuk kayak memulai itu, kita bikin target kayak misalkan next month itu kita mau launching apa, next month-nya lagi kita kayak pengen collab sama siapa, next month-nya lagi endorse siapa. Jadi ketika ada target kan mau nggak mau kita kayak ya kita harus kejar gitu. Tapi kalau nggak ada target kan habis ini kita juga nggak tahu mau kemana gitu. Nah dengan kita kayak bisa mikir kita mau ada target, pasti kita belajar terus sih dari orang lain mereka bikin apa gitu, supaya kita juga harus tahu bikin apa ke depannya gitu. Terus
awal-awal mulai menurut gue emang kayak nggak seberat sampai orang pikir harus hire karyawan banyak banget apa segala macam. Kita tuh juga dari nol sih. Jadi awalnya kita semuanya tuh tenaga kerja tuh kita outsource dari luar sampai bener-bener kita ngerasa kita udah nggak bisa ngandelin orang dari luar lagi, kita baru mulai pelan-pelan hire sesuai kebutuhannya gitu. Dan apa ya, satu lagi sih yang paling penting itu memang orang itu harus selalu mau ini sih ya, punya respon positif itu sih setiap ada problem gitu. Jadi bisa nemuin jalan keluarnya gitu. Bristers, ini diingatkan lagi nih. Ini pesan terselubungnya Kristi ini bagus nih. Kalian jangan mikir dengan karyawan banyak sekali perusahaan itu bisa, maksudnya jangan ngelihat kulitnya lah. Sebesarnya perusahaan, segede-gedenya perusahaan, sebanyak-banyaknya karyawan, tetap kalian harus hitung efisiensinya. Semakin banyak karyawan kalian tapi kalian nggak ada tolak ukurnya, sama aja. Nggak bisa. Itu waste. Iya, pasti jatuh lagi Betul. juga. Dan ini nih biasa yang orang suka, apa ya namanya, gue ngomongnya gengsi lah Oh. ya. Iya karyawan gue banyak ini. Iya benar. Jangan kemakan hal itunya Bristers. Jadi lebih ke arah benar-benar if you're talking business, fokus sama bisnisnya, bukan sama gengsinya. Iya benar. Ini yang banyak orang lupa, kayak kadang perusahaan lo dengan 2 karyawan jauh lebih menguntungkan daripada lo punya banyak karyawan. Jadi memang harus ingat kata-kata ini, efektivitas lah, efisiensi. Itu yang harus diingetin sih. Sama ya balik lagi, jangan pernah, tadi Kristi selalu mengingatkan kita jangan mengambil hal negatif itu sebagai tembok penutup lah, jalan buntu, jangan. Tapi sebagai sesuatu yang dapat kalian kembangkan untuk ya menjadi respon positif lah di kemudian hari ya. Iya, sama satu lagi sih, ini cukup penting juga sih. Jadi kalau kita mau, kan banyak banget nih sekarang karena mungkin lagi pandemik, lagi booming lah, orang pindah ke online semua. Orang pasti banyak yang mikir kayak, aduh mau mulai dari mana ya, kayak semua market tuh udah habis, banjir, udah ada semua. Jadi pas mau masuk itu mereka mikir, gue harus berhasil bisa rebut pasar ini gitu. Itu menurut gue mindset yang salah banget, karena sekarang tuh udah nggak zaman kita tuh compete sama orang gitu. Jadi gimana ya, kita harus kayak cari, kalau misalkan kita selama mau kita masuk ngambil market orang, sampai kapanpun market kita yang kita punya ini akan dengan mudah orang ambil juga, karena pasti kita tuh jadi nggak sehat gitu. Kita cuman main siapa lebih murah yang menang, siapa lebih murah yang menang, tapi kan mau sampai kapan kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak punya value yang lain selain harga kita lebih murah, udah gitu doang. Nah makanya yang harus kayak kita ngerti itu, ketika kayak kita menentukan satu market itu, kita coba bener-bener pelajarin behaviornya tuh apa, dan apa yang jadi problem di tengah-tengah mereka. Ini tuh sesimpel kayak misalnya nih, gue tahu kalau misalkan orang-orang itu kalau mau kondangan anak muda tuh sekarang pasti banyaknya tuh yang maunya tuh kalau belanja tuh last minute gitu. Mereka tuh males lah kayak carinya dari sebulan sebelum, seminggu sebelum. Kalau mereka lihat sekarang maunya Gojek sekarang. Jadi gue bikin kayak oke, Advisor bisa last minute shopping, kayak tinggal Gojek aja. Kalau nggak pas, tuker aja Gojek aja gitu. Cuman sesimpel itu aja, itu udah menjadi solution buat orang gitu. Dan kalau lu punya solution, orang kayak bayar mahal pun nggak apa-apa, karena mereka ngerasa ya emang lu solution yang the best solution buat kita gitu. Jadi itu bener-bener bikin lu valuable gitu. Jadi lu nggak akan pernah merebut pasar orang lain mungkin nggak akan melakukan service itu gitu, tapi coba aja kayak pelajarin sekecil apapun problem bisa kita jadi solusi gitu sih. Ini gue belajar lagi nih, ini gue pribadi belajar nih research nih. Lo jangan pentingin, maksudnya jangan pusingin hal-hal lain, tapi bener. fokus sama solusi. Karena kalau mikir cuman cuan doang emang nggak bakal ada habisnya gitu. Kita akan perang terus sama orang gitu, itu nggak sehat banget sih. Wow. Di kepala gue penuh pelajaran baru nih sekarang nih. Saya emang setuju. Begitu kalian membantu orang, kalian memperbaiki segala masalah yang ada dengan solusi yang terbaik, Bristers, ya there you go. Pasti bisnisnya akan berjalan dengan baik. Contoh lah, paling simple, ya banyak lah yang nganterin makanan ke rumah kalian, itu kan solusi tuh. Iya benar. Yang baju-baju hijau semuanya, itu solusi banget. Benar, solution banget. Dengan tidak ada mereka dulu, susahnya kayak apa? Benar. Dan begitu ada mereka, solusi langsung bisnis kita udah jalan. Iya benar, kebantu banget. Wow, anyway, Kristi, thank you for coming.
Thank Nih you for bener-bener inviting. such a positive thought nih sekarang di kepala gue nih. Bristers, gue harap kalian juga bisa dapat hikmah dari pelajaran yang Kristi sampaikan nih. Anyway, bila kalian pengen ada pertanyaan langsung nih, boleh langsung tulis ke kolom komen di bawah di YouTube atau nanti ditaruh di description link Instagram gua sama Kristi. Jadi feel free to hop on, follow us ya, lihat-lihat banyak karya bagus-bagus nih si Kristi. Thank you. Di Instagram gua nanti ada feed, ada muka Kristi yang cantik nih sebagai logonya di situ. Kalian langsung tulis aja, drop komen juga di situ. Langsung nanti pertanyaan kalian semua pasti dijawab satu-satu. Gua akan tanyakan langsung ke Kristi. Or else Kristinya lagi iseng ke Instagram gue dijawabin, ya udahlah. It's your bonus. So, jangan lupa juga follow, share sama buat teman-teman kalian yang mau jadi desainer juga, mungkin ini akan membantu mereka juga, boleh langsung diinfokan ke mereka juga ya. Again, thank you Kristi for coming. Thank you for inviting. I believe nanti ada pertemuan berikutnya kita nih. Jangan bosan-bosan ya gue undang ya. Enggak, tenang. So Bristers, thank you. AP Thank sign you. out. Salam ruang Jeddah. Bye bye.